Oke, selamat malam. Siapa aja nih yang online nih? Halo, selamat malam Mbak Eka. Siapa lagi? Mbak Hartati, selamat malam. Terus siapa lagi? Mbak Tuti. Yuk Mbak, kalau belajar pelan-pelan aja Mbak, gak usah buru-buru. Sudah lihat belum di layarnya PPT-nya? PPT-nya sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Oh, masih loading. Oh, itu ada suara Mas siapa itu? Oh, Mas Prasetyo. Oke, sudah kelihatan? Saya tuh kemarin salah informasi. Sebetulnya yang saya mau pending itu kelasnya structure 1, bukan itu bahasa Inggris. Jadi makanya tadi pagi tak ganti. Soalnya kan Anda sudah minggu lalu nggak ada kelas kan ya? Ya makanya kalau nanti mundur lagi takutnya waktunya nggak cukup. Semakin kesini semesteran tuh cepat banget loh ya. Dulu kayaknya satu semester tuh bisa sampai 3 bulan ya. Sekarang satu semester cuma 2 bulan kan ya, jadi cepat sekali. Kalau kita nggak kelas cepet-cepet ya nggak selesai. Makanya hari ini kita adakan kelas ya. Oke, jadi agenda kita adalah akan membahas chapter 2 dan chapter 3. Chapter 2 itu mengenai apa? Saya nggak bawa modul soalnya. Modulnya ketinggalan. Chapter 2 judulnya apa Mbak? Word, oh ya, analisis word formation. Itu ada 3 macam ya, bener ya? Ada 2 atau 3 itu? Ada berapa unit Mbak? 3 unit ya kalau nggak salah ya. Prefix, suffix, sama itu ya, root ya. Oh ya, oke. Ada yang sudah baca, pasti sudah baca ya. Coba setelah Anda baca apa yang Anda tangkap dari itu? Setelah Anda baca apa modulnya, masih bingung? Oh ya, nanti ada kan. Jadi ini total ada 3 pertanyaan aja ya. Kok kalian nggak tanya sih? Pasti modulnya nggak dibaca ya. Hah? Kalau modulnya nggak dibaca ya nggak tahu mau tanya apa. Kalau Anda baca ya tahu mesti tanyanya apa. Oke, enggak apa-apa. Seandainya nanti ada pertanyaan lagi masih boleh disusulkan ya. Ini biasanya nanti di akhir semester ada review lagi. Misalnya Anda baca-baca terus ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan lagi ya. Oke, jadi malam hari ini saya akan fokus ke pertanyaan Anda. Ini pertama pertanyaan dari Mbak Esti. Online nggak Mbak Esti? Oke, Mbak Esti ya online. Ya oke, selamat datang Mbak Dia ya. Oke, tanyanya apakah kata so dan both itu termasuk ke dalam kata reference? Mohon penjelasan, terima kasih. Di modul 3, itu mengenai reference. Oke, sebelum saya jawab, mungkin ada teman yang mau menyampaikan pendapat atau apa, boleh. Mbak Tuti atau Mbak siapa? Sebentar.
Ini tadi Mbak siapa yang jawab? Mbak ngomong dulu namanya siapa? Hah? Mbak siapa? Halo? Mbak siapa tadi yang jawab? Mbak Tri Handayani. Oke. Ya, gimana Mbak Tri tadi jawabannya menurut pendapat Mbak Tri Handayani gimana? Tapi kata, oh itu bukan kata penghubung. Maksudnya apa? Itu kata penghubung. Terus bukan kata referensi gitu ya maksudnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang lainnya ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ya, pertanyaan Mbak Esti saya ulangin. Apakah kata so itu kan jadi gitu kan? Dan both itu kan keduanya gitu ya. Itu termasuk ke dalam kata reference. Oke, selain Mbak Tri Handayani ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Nggak ada. Oke, saya tanya dulu nih. Sebetulnya kata referensi itu apa sih? Atau reference itu apa sih arti reference? Ada yang tahu nggak? Reference itu apa? Siapa? Ya. Terus gimana? Contohnya gimana Mbak Eka? Ya itu betul. Ya saya tangkap itu maksudnya apa. Coba dikasih contoh aja biar lebih gampang. Nggak apa-apa. Gimana? Coba dalam kalimat jadi lebih gampang. Like sama like seems ya. Seems like dong, bukan like seems dong. Seems like. Sama like. Coba gimana Mbak Eka? Contohnya kalimat dalam kalimat. Saya gimana? I like atau gimana? Ya, seems like you need apa? You need to study misalnya gitu kan? To apa? To read the book. Ya, seems like you need to order apa? Like gimana? Ya benar, you look like yang apa? Oh, you look like younger than me gitu ya. Ya, you look like younger than me. Nah, terus berarti arti bedanya di mana, Mbak? Seems like tadi dengan look like.
Mm-mm. Oke. Terus hubungannya dengan kata referensi tadi apa? Oke, ya oke. Sebetulnya tadi sudah hampir betul ya untuk definisinya gitu kan. Tadi Mbak Eka bilang, oh Pak, reference word itu kata yang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Tadi golongan kata yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Ya betul sebetulnya itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai reference word ya atau kata reference itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada sebuah kata yang direferensikan atau terreferensi oleh kata referensi itu ya. Jadi referensi itu sebetulnya boleh diterjemahkan kata yang fungsinya untuk menerangkan kata yang lain yang sudah disebutkan misalnya gitu ya. Misalnya gini, she has a new she uses her she reads her book misalnya gitu ya. She reads her book. Nah, kalau kita lihat kalimat ini ya, dia membaca bukunya gitu ya. Nah, nya yang di belakang itu reference word. Ya, her-nya itu kan. Jadi her-nya itu menerangkan atau menjelaskan she yang di depannya. Ya, oleh karena itu her itu nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Jadi kalau nggak ada she di depannya itu nggak aneh gitu kan. Dia harus ada dua kata yang saling terkait gitu ya. Jadi antara she dengan her itu. Karena her itu mereferensikan she yang di depannya gitu loh. Nah, jadi reference word itu kata yang mereferensikan kata yang sebelumnya disebutkan ya. Nah, kalau ini pertanyaan dari Mbak Esti ya mengenai so dan both, menurut pendapat saya iya ya, so dan both bisa menjadi reference word juga ya. Sebagai contoh misalnya gini, oh ya, reference word itu bisa juga artinya menjelaskan gitu ya, menjelaskan tentang sesuatu gitu kan. Misalnya gini, I'm very tired, so I want to sleep. Ya. I'm very tired, so I want to sleep. Ya, jadi so itu menjelaskan itu tadi, saya capek jadi gitu kan. Jadi saya pengen tidur gitu kan, saya pengen istirahat ya. Jadi sebetulnya memang betul ya, so itu bisa termasuk reference word ya, yang fungsinya itu menghubungkan klausa di depannya, klausa induk ya berarti, yaitu tadi I'm very tired gitu kan. Kemudian menggabungkan klausa anaknya adalah I want to sleep gitu ya. Betul. Oh ya bisa bisa Mbak. Jadi memang beberapa kata itu bisa memiliki arti yang berbeda gitu kan. Tadi misalnya yang so yang artinya conjunction ya, menghubungkan kan. So yang artinya jadi, bisa juga so itu sangat ya. You are so beautiful itu juga artinya kamu sangat cantik gitu kan. Ya bisa ya, artinya banyak ya. Seperti kayak like itu kan juga artinya banyak kan. Like bisa artinya suka gitu kan. I like chocolate, I like eating cake misalnya gitu kan. Atau enggak, you look like my mother ya kan, bisa juga. Look like di sini kan artinya seperti itu kan, kelihatan seperti. Nah, jadi ya so itu bisa artinya banyak
gitu. Nah itulah Inggris gitu kan, satu kata bisa banyak artinya. Kalau di bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya, satu kata kan mewakili satu kata aja ya, nggak ada kan yang satu kata itu kemudian apa misalnya oh ya oke, itu bisa ya. Atau enggak gini, jadi kamu ada pertanyaan nggak, gitu kan juga bisa ya. Ya oke ya, ada itu berarti. Tapi maksudnya ada juga bahasa Indonesia yang satu kata tapi artinya beda. Kita belajar waktu pertemuan sebelumnya kan kita belajar mengenai homonim ya. Nah itu kan sebetulnya juga satu kata, tapi satu kata tulisannya sama ya kan? Cara bacanya sama tapi artinya beda ya kan. Misalnya itu apa ya, salam itu kan bisa salam kita memberi salam itu, atau salam yang daun salam itu loh. Anda tahu daun salam kan? Nah itu misalnya ya itu namanya homonim. Oke, jadi pertanyaan Mbak Esti sudah terjawab belum? Nah jadi intinya so dan both itu bisa menjadi reference word ya, karena fungsinya bisa untuk menjelaskan kata yang lainnya yang di depannya atau mungkin di belakangnya juga bisa ya. Oke, jelas. Saya lanjutkan pertanyaan kedua dari Mbak Tuti ya. Mbak Tuti tadi sudah online ya. Oke, ini mengenai verb, noun, dan adjektif. Oke, saya mau tanya dulu ke Mbak Tuti. Mbak Tuti tahu ya noun itu apa? Betul. Kalau verb kata kerja. Oke, kalau adjektif, kalau adverb, kata keterangan. Betul ya. Jadi kalau preposition apa? Bukan. Kalau kata penghubung itu conjunction, bukan. Ayo, ada yang tahu nggak? Contohnya kayak gini loh. Contohnya kayak gini. Saya makan di meja makan. Saya pergi ke Jepang, misalnya gitu. Ya, di ke itu, bukan. Preposition itu kata depan. Ya, preposition itu kata depan. Nah, kalau conjunction tadi kata penghubung. Nah, oke, kembali lagi. Jadi kalau noun itu kata benda, verb kata kerja, adjektif kata sifat. Nah, terus ini kalau kata benda gampang ya, kita menyebutkan ini pokoknya apa yang kita bisa lihat gitu kan kata benda. Buku, pensil, lampu, ya kan, lantai, kursi, itu kan kata benda. Terus kalau kata kerja ya apa aja, berbicara, mengajar, menulis, membaca, menyanyi, itu kan, berjalan. Terus kalau kata sifat ya cantik, jelek, putih, gitu kan, bersih, ya itu kan kata sifat. Nah terus ini dan ada beberapa kata itu yang terbentuk dari kata yang lainnya gitu kan. Nah misalnya ini dicontohkan Mbak Tuti ini adapt ya, adapt. Jadi to adapt itu artinya apa? To adapt beradaptasi atau mengadaptasi juga bisa kan ya. To adapt itu bisa beradaptasi, bisa mengadaptasi. Oke, itu kata apa? Kata to adapt berarti kata betul. Tadi yang jawab siapa itu? Oke, Mbak Esti, saya kasih poin dulu ya. Nah, verb betul ya. To adapt itu verb kata kerja artinya beradaptasi. Oke, terus ada lagi adaptation. Adaptation itu kata apa? Ayo. Yang jawab kata benda siapa tadi? Betul ya. Adaptation itu kata benda.
adaptasi, kalau di Indonesia kan adaptasi ya. Nah terus ada lagi adaptable. Adaptable kata apa? Adjektif ya, adjektif atau kata sifat. Mas siapa tadi? Mas Sukamto ya. Oke betul. Jadi kalau adaptable itu artinya apa? Mampu beradaptasi. Jadi kalau yang belakangnya able itu ya, able itu kan, itu pasti kata sifat dan itu artinya mampu ya. Ya, kata sifat dan artinya mampu. Itu Anda pelajari juga di yang di bagian suffix itu kalau nggak salah, modul bab 2 yang kegiatan 1 ya, itu mengenai itu ada apa tabelnya, Anda baca ya. Kalau ada yang belakangnya able itu ya, suffix able itu membentuk kata sifat. Jadi adaptable itu artinya mampu beradaptasi. Nah terus ini pertanyaan Mbak Tutik lagi yang saya bingungkan, kenapa adaptasi itu kata benda, bukankah itu kata kerja? Bukan, adaptasi itu kata benda ya, bukan kata kerja. Kata kerjanya itu beradaptasi. Nah kebanyakan orang Indonesia itu salah sebetulnya ngomongnya ya. Ya bukan adaptasi, tapi harusnya mengadaptasi atau beradaptasi gitu. Nah itu untuk membentuk kata kerja kan memang kita bisa menambahin imbuhan me atau ber ya kan. Nah mengadaptasi itu kata dasarnya adaptasi. Nah adaptasi sendiri itu kata benda, ditambahin mengadaptasi. Ya, jadi kata kerjanya itu bukan adaptasi Mbak Tuti, tapi mengadaptasi ya, atau beradaptasi. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya mengadaptasi dengan beradaptasi? Apa? Siapa ini? Ya, contoh kan, contohnya gimana? Makanya kalau mau jawab itu dipikir dulu baru jawab. Jangan Anda mau jawab baru mikir. Anda hati-hati, soalnya Anda mahasiswa komunikasi kan. Jadi Anda kalau misalnya ya kita mau ngomong menyampaikan sesuatu itu lebih baik dipikir dulu gitu loh. Baru nanti Anda sampaikan. Soalnya apa? Kalau Anda seperti ini terus nanti orang akan mikir ini piye to gitu kan. Mau ngomong malah bingung sendiri itu ya. Ya, jadi mungkin Anda paham maksudnya, Anda ngerti gitu ya, tapi Anda mungkin cara menyampaikannya masih belum tahu. Nah Anda pikir dulu sebelum Anda jawab ya, ini nanti akan jadi itu loh ya, bumerang buat Anda ya. Apalagi Anda anak komunikasi ya kan ya. Kayak gimana, coba dilanjutin lagi baik kah? Saya tunggu, gak apa-apa. Orang namanya belajar itu salah nggak apa-apa ya. Saya senang kok kalau Anda nanti kalau seperti ini Anda akan belajar, latihan terus kan, nanti bisa. Oke, nggak apa-apa, yang penting Anda berani dulu ya menyampaikan pendapat. Ya, gimana, masih ditunggu tadi. Mengadaptasi itu memindahkan apa? Misalnya saya mengadaptasi, berarti saya bukan pelakunya.
Oke. Oke. Ya, enggak apa-apa. Teman lain ada yang mau menyampaikan pendapat ya? Apa bedanya? Siapa ini, Mbak? Oke, Mbak Dia ya. Nggak pakai kan? Nggak pakai kan? Soalnya nggak ada mengadaptasikan, itu nggak ada. Terus kalau beradaptasi, terus bedanya apa? Oke, ya, oke, enggak apa-apa. Ya, sebetulnya jawabannya kurang tepat semua ya. Oke. Ya, Mas Sukamto, yuk, gimana Mas? Heeh. Ya, oke, saya jelaskan. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai kalimat ya, kalimat verbal ya. Jadi kalimat verbal itu kalimat yang di dalamnya mengandung verb kata kerja. Itu dibedakan jadi dua ya. Ada kalimat verbal intransitif dan kalimat verbal transitif. Oke. Nah, kalau kalimat verbal intransitif itu artinya tidak perlu objek. Ya, jadi in itu tidak ya. Itu ada juga di modul Anda itu. Ya, jadi kalau yang depannya in, an, a gitu artinya tidak ya. Jadi intransitif itu tidak membutuhkan kata kerja. Oke. Terus yang kedua adalah kata verbal kalimat verbal transitif, artinya kalimat yang membutuhkan objek ya. Jadi verbnya itu harus diikuti dengan objek. Nah, ciri-cirinya gini. Jadi kalau yang kalimat verbal intransitif itu biasanya kata kerjanya itu diawali dengan awalan ber atau be ya. Biasanya kan kalau awalan ber itu kan bisa berubah menjadi be kan. Ya. Jadi kalau kata kerjanya itu ber atau be itu intransitif. Jadi nggak perlu ada objek di belakangnya. Ya, nah sedangkan kalau transitif itu ciri-cirinya kata kerjanya itu menggunakan me, ya, menggunakan me, ya itu harus ada objeknya. Coba Anda buatlah kalimat dengan tadi beradaptasi dan mengadaptasi. Anda bandingkan. Coba buatlah sebuah kalimat, satu menggunakan beradaptasi, satunya menggunakan mengadaptasi. Coba, siapa yang mau coba? Yuk. Belum paham? Oke, saya ulangi. Jadi, gimana? Nah, itu kan be, ya kan? Itu berarti intransitif. Nggak perlu objek, ya kan? Anda kan pasti ngomong gini, kita harus beradaptasi, titik kan, nggak mungkin ada objek. Coba Anda kasih objek masuk nggak? Bisa nggak Anda kasih objek belakangnya? Kita harus beradaptasi, titik kan, nggak ada belakangnya kan. Nah, coba sekarang yang mengadaptasi. Kita harus mengadaptasi kebudayaan Eropa, ya kan, bisa kan? Objeknya apa berarti?